Gimana tadi kita? Halo kalian. Aku kayak suka bingung sudah sampai mana gitu pertanyaanku. Jadi halo Kak Meva. Selamat datang di podcast. Oh, itu kamu ya? Halo Sobat KBMFA, selamat datang di kita kan? Oh iya, oke, 1, 2, 3. Halo Sobat KBMFA. Selamat datang di TMI. Talking Mikat Inside. Start with interest, grow into talent. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan semangat Oke. menjalani hari ini. Bisa ya? Oke, berarti selamat datang di TMI-nya bareng. Iya. Oke. Kak Gina, oke. Dari Halo Sobat KBMFA. Selamat datang di TMI, Talking Mikat Interest. Inside ya, salah. Sorry. Inside. Oke. Ini interest, Wak. Talking Mikat. Oh iya. Sorry. Ulang, Kak. Yuk. Halo Sobat KBMFA. Selamat datang di TMI. Talking Mikat Inside. Start with interest, grow into talent. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan semangat menjalani hari ini. Betul banget tuh, Sa. Karena hari ini merupakan hari yang spesial. Hari ini merupakan hari podcast perdananya Mikat BMFA Unsud yang diberi tajuk TMI atau Talking Mikat Inside. Yang mana nih hari ini kita podcastnya itu temanya itu tentang kebudayaan nih, Sa. Kita hari ini tuh sambil memperingati Hari Wayang Nasional yang diselenggarakan kemarin tanggal 7 November tuh, Sa. Kalau dipikir-pikir nih, nah itu tuh serba cepet ya. Betul. Sekarang tuh serba digital, apapun bisa viral dalam hitungan detik. Tapi ini tetap di tengah hiruk pikuk itu masih ada tuh satu hal yang tetap punya tempat di hati banyak orang. Apa tuh? Budaya. Oh, betul. Memang salah satunya Apa tuh? wayang. Wayang. Oh, betul. Aku tuh baru ingat, Sa. Kamu tahu nggak? Ternyata tuh wayang tuh bukan hanya sekedar pertunjukan, teman-teman. Jadi tuh wayang itu tuh punya nilainya, punya kisahnya, filosofisnya banyak tuh. Jadi kayak wayang tuh bukan hanya sekedar pertunjukan. Nah, kita nih hari ini tuh mau bahas gimana sih kita sebagai generasi muda nih ya, sebagai Gen Z, gimana sih cara kita tuh tetap melestarikan kebudayaan itu, gimana kita tetap merelevansikan kebudayaan itu, salah satunya wayang di tengah yang dunia ini sekarang tuh serba modern, serba kayak orang tuh mau meniru ke barat-baratan atau kayak ke Korea-Koreaan. Gimana ini tetap kayak kebudayaan itu tetap hidup nih di dunia sekarang. Apa ya tadi, Nay? Pengen banget. Pengen banget gitu. Ngobrolin hal itu nih. Hari ini kita kedatangan sosok yang luar biasa. Serius gak sih? Serius banget. Dia tuh mahasiswa Gen Z yang merupakan dalang muda loh, Nay. Oh iya. Sumpah. Dalang juga. Lewat perannya sebagai pelaku budaya tuh dia bisa mengenalkan dunia tradisi kita. Iya, aku penasaran banget. Yuk, langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini. Yeay, Kak Lulut. Oke, halo Kak Lulut. Boleh duduk. Terima kasih. Nih, hari ini teman-teman kita kedatangan salah satu Muda. Iya, anak KBMFA juga kan. Angkatan berapa nih? 25. Oh, 25, berarti sama lah ya. Oh, sama. Iya. Kita kebetulan angkatan 25 juga. Aku dari kelas A. Kelas A. Oh, Kamu? Aku C. Oke. Boleh kamu memperkenalkan diri dulu nih. Kayaknya banyak nih teman-teman KBMFA yang belum kenal kamu. Oke, mungkin dipakai dulu ya. Iya, boleh. Oke. Oke, kenalin nama aku Lulut Ardianto. Aku dari angkatan 25 kelas C. Oke, biasanya dipanggil? Lulut. Oke, biar lebih deket kita manggil nama aja kali ya. Lulut. Oke. Gimana nih kabarnya Lut? Kabarnya alhamdulillah baik. Puji Tuhan. Kalau kakaknya gimana, Kak? Aku baik juga, senang, excited ya. Iya, aku hari ini tuh kayak bangun tuh udah jam 6 ya, karena kan mau buat podcast, jadi aku kayak tentang gitu, aku hari ini good mood banget. Pastinya kabarnya juga sehat-sehat, puji Tuhannya sih. Nih, aku tuh ya waktu mau dengar ternyata Kementerian Minat Bakat dari BMFA Unsud tuh mau ngadain podcast, aku tuh kayak mau adain podcast yang mana sumbernya itu merupakan salah satu dalang muda. Aku tuh sama Sasa tuh jujur kayak langsung penasaran, kayak waktu dikasih tahu namanya Lulut, aku langsung kayak siapa ya Lulut itu. Aku tuh penasaran banget gitu. Nah, untuk menjawab semua rasa penasaran aku ini, aku mau nanya nih, awal mulanya Kak
Lulut sendiri tuh bisa interest ke dunia perwayangan tuh gimana sih? Apakah dari ada entah ayah atau ibu yang punya keturunan gitu atau gimana? Kalau keturunan sih nggak ada ya. Jadi keturunan nggak ada? Nggak ada. Wow. Setauku sih nggak ada. Cuma kalau dulu tuh awalnya tuh karena emang dari kecil ya suka diajakin sama orang tua nonton gitu di mana akhirnya ikut terus akhirnya jadi suka tuh lama-lama. Terus juga waktu aku kitan tuh kan mentasin wayang kan. Tiap keluarga kan kalau ada hajatan pasti mentasin wayang. Nah pas aku kitan tuh mentasin wayang, nah itu langsung tertarik tuh jadi dalang. Kalau sebelumnya tuh emang suka-suka aja nonton, cuma belum tertarik jadi dalang gitu loh. Nah itu pas itu langsung jadi pengen jadi wah jadi dalang kayaknya Seru. Jadi langsung babak juga diseriusin diseriusin. Support gitu. Ya support. Berarti itu di umur berapa ya kakak tuh Lulut sendiri tuh udah mulai kayak interest ke dunia wayang gitu? Umur berapa ya? Intinya tuh kelas 1 SMP mungkin. Kelas 1 SMP berarti COVID ya? Iya. COVID. Betul. Kalau mulai pentas gitu. Iya, mulai pentas. Mulai pentas itu akhir kelas 1 SMP. Berarti awal COVID. Jadi tuh latihannya sampai, maksudnya dari kamu menggeluti dunia wayang secara serius sampai kamu akhirnya bisa mementaskan wayang itu berapa lama tuh latihannya? Kalau mungkin kan pertama kali pentas kan baru 3 jam 4 jam ya. Jadi cuma 6 bulan mungkin udah bisa ya. Wow, 6 bulan yang awalnya semulanya kamu tuh gak tahu kan cara megang wayang gimana. Wow, keren loh jujur. Tapi kan itu 6 bulan full nggak ada putus. Jadi setiap hari gitu latihannya. Biasanya tuh berapa lama tuh latihannya per hari? Latihannya mungkin kayak sekali putaran gitu. Itu berapa Nanti diulang jam? lagi. Iya. Kalau sekali latihan. Sekali latihan mungkin dari sore sampai malam, kalau nggak dari pagi sampai sore. Itu kok latihan setiap hari suaranya nggak habis itu kak? Enggak lah, pasti juga diatur sama makan minumnya. Oke, ngerti. Menarik banget. Bener. Awal tertarik kayak Lulut sama dunia wayang. Ya, Sasa waktu kelas 1 SMP tuh ngapain? Aduh, kayaknya masih main apa sih itu? Apa tuh? Roblox? Enggak dong. Belum ada. Aku kayak kelas 1 SMP tuh bikin ini gak sih? Kayak, itu kan COVID ya, Dalgona Coffee. Kayak gitu, stay at home, terus kayak TikTok tau gak? Iya, itu. Aku masih kayak gitu sih. Sedangkan kalau lu sendiri kayak udah nggak keren loh, jujur, keren. Sekarang tuh aku pengen tahu nih dari sisi karyanya Lulut sendiri. Anak muda sekarang tuh seringnya kan lihat HP ya daripada lihat wayang. Tapi Lulut tuh memilih menjadi dalang muda. Menurut Lulut sendiri gimana nih cara wayang tuh tetap relevan di era sekarang, atau ada upaya buat mengemas pertunjukannya biar lebih diterima sama generasi muda gitu? Pasti dong, pasti kita kayak sedikit-sedikit diubah lah, cuma nggak ninggalin pakem-pakem aslinya gitu, kayak Tinggal ciri khas. ya betul. Contohnya gending-gending tuh bisa dikreasi, bikin rame, terus juga dikasih lighting kayak lampu-lampu gitu loh, kayak konser-konser sekarang kan pakai lampu yang rame. Terus juga musik dikasih musik yang ngikutin zaman lah, yang lagi tren sekarang musiknya lagu apa gitu. Berarti bisa dikombin ya antara ya, maksudnya kayak ya intinya tuh nggak boleh kehilangan klasiknya itu. Tapi kak, dari Kak Lulut sendiri nih, kan Kak Lulut kan udah lama ya mentasin wayang. Ada gak sih kayak satu cerita wayang yang bener-bener kayak Kak Lulut tuh kayak aduh aku suka banget nih cerita ini? Ada nggak? Ada. Apa tuh kalau boleh tahu? Itu judulnya Pandawa Syukur mungkin ya. Jujur kamu tahu? Enggak. Jujur aku nggak tahu. Boleh diceritain nggak? Kalau Iya, garis besarnya. Pandawa Syukur tuh gimana ya? Panjang banget soalnya. Dia Pandawa kayak Bima itu mau mungkin ada satu lagi yang lebih bagus lagi. Apa tuh? Itu kemarin tuh yang di Unsut ya. Bima ngaji itu bagus banget. Tapi BTW kakak nih kamu ini ya yang kemarin mentasin di Disnatalis Unsut. Nih teman-teman, Lulut nih merupakan salah satu orang
orang yang mengisi acara Disnatalis untuk kemarin yang main wayang. Ini nih di balik layar kalian tuh ada dia. Keren ya. Aku tuh jujur amazed banget ya, karena di usia semuda itu kakak tuh udah bisa, Lulu tuh udah bisa sih ya kayak melestarikan budaya itu sendiri. Benar. Tapi nih ya, kalau misalkan kita bicara soal gimana sih cara kita melestarikan budaya itu, pasti kan ada banyak ya tantangannya, ada banyak hambatannya. Menurut Kak Lulut sendiri nih, Kak Lulut tuh punya nggak sih tantangan terbesar dalam melestarikan wayang itu sendiri, atau kayak dari tanggapan-tanggapan orang sekitar, atau kayak pernah diremehin teman-teman, kayak dianggap kamu tuh jadi dalang tuh kuno, udah ketinggalan zaman, mending jadi gamers atau jadi apa, pernah nggak sih? Kalau dibilang itu sih emang pendapat yang umum ya, juga karena emang tantangannya tuh emang bahasanya itu yang susah dimengerti ya, kesenjangan bahasa. Kesenjangan bahasa, Ya, benar-benar. terus juga durasinya yang lama kan, dari jam semalaman 10. ya? Ya. Jadi anak muda sekarang kan kayak bosan, cepet ngantuk. Terus maunya serba instan ya, serba Ya, cepat betul. gitu. Biasanya Ngerti. tuh kalau misal pentas tuh berapa jam sih? Berapa jam ya? Ini tuh dari jam 10 sampai paling lama tuh aku setengah 4. Tapi itu ada breaknya kan? Ada. Ada. Buat istirahat. Iya, tangannya putus dong ya. Benar-benar sih. Berarti berarti Lulut ya. Aduh, aku kepikiran manggil kakak terus ya, maaf ya. Biar lebih dekat aku manggil Lulut. Berarti Lulut nih, maksudnya waktu mentasin wayang itu sendiri, pernah nggak sih kayak keselipet kayak, aduh aku mau ngambil wayang yang ini, atau gimana, kayak bingung kayak, aduh ini selanjutnya wayang yang mana ya, karena kan wayang banyak. Nggak pernah. Kan ada yang bantuin di belakang. Ada yang bantuin. Berarti asisten dalam. asisten. Artis ya. Kayak artis ya. Berarti ada asistennya. Ngatur gitu kan, ngatur sistematis banget. Bantuin. Berarti kamu tinggal ngomong ya, aku butuh wayang yang ini. Betul. Langsung ya. diambilin, Iya. dianterin. Berarti ya nggak pernah ya keselipat-selipat gitu kayak salah iniin. Mungkin kalau nggak, karena nggak ada ya, wayangnya nggak ada, jadi bingung nyari gantinya apa gitu. Tapi kakak, tapi Lulut kayak ada ininya nggak sih, kayak naskah teks ya gitu, kayak selanjutnya tuh iya urutannya. Mungkin urutannya ya, karena kalau sekarang tuh kayak udah bisa lepas, cuma kadang kayak ragu gitu, tuh takut lupa, takut tiba-tiba berhenti, ngeblank gitu loh. Jadi dikit-dikit ada lah di depan, di bawah. Kalau lupa ya buka. Berarti udah berapa kali tuh kamu untuk mentasin wayang di masyarakat banyak? Berapa kali ya, mungkin udah banyak ya, lupa. Udah pro player loh, keren loh. Iya. Ini ngomongin jam terbang nih, aku mau nanya, penasaran. Tapi kayak kalau misalkan ini terlalu untuk, maksudnya kayak privacy, gak usah dijawab, gak apa-apa. Kayak sekali pentas tuh dapat berapa sih? Bersihnya deh, kalau lihat bersihnya. Ada. Ada. Tapi cukup besar lah. Ya lumayan. Lumayan. Ya kalau buat aku ya cukup lah. Ya Cukup. lebih banyak. Lebih banyak. Kelebihan malah. Kelebihan malah. Berarti gede juga ya. Bisa ya. Aku jadi aku jadi dalang lah. Boleh. Cewek tapi bisa jadi dalang kan? Bisa. Aku kalau nggak jadi tukang bersihnya aja deh, nggak apa-apa. Aku bisa nih yang tukang wayang. Mungkin bisa yang- jadi sinden gitu. Gak punya bakat ya, bangsa deh. Iya, aku palingan ini deh, aku yang asistennya kamu deh, aku yang ngasih wayangnya deh. Tapi udah dinamain ya, ini wayangnya apa, biar nggak bingung. Benar sih. Aku pengen nanya nih, kan kayak aku yang kayak tadi tuh yang dibilang Naya, kalau misal anggapan orang tuh tentang wayang itu kuno, terus gak relevan sama zaman sekarang. Betul. Dari Lulut sendiri tuh pernah gak sih kayak ngerasa minder atau ragu terjun di dunia wayang ini, kayak apa namanya, dari temen dekat atau saudara atau siapa gitu, pernah ada yang bilang ke Lulut kayak gitu? Tanggapan Lulut gimana? Dibilang kuno sih kayak mungkin dari keluarga sendiri malah ya. Ya enggak sih, enggak keluarga, cuma ya keluarga, cuma Keluarga jauh. Nah, dibilang tuh kayak kenapa sih kok nggak ngambil ke dunia digital sekarang, kayak komputer, main komputer gitu. IT lah ya. Ya. Tapi aku ngerasa kayak
asik di wayang ya, jadi dalang Kayak seru. dia kamu tuh di wayang. Ya, Karena juga nggak pasaran ya, karena kayak maksudnya kayak selain bisa melestarikan juga kayak ya dalang-dalang muda tuh juga jarang yang kita temuin. Jujur aku juga baru nemuin dalang muda dalam hidupku selama 18 tahun tuh, baru kalau lu jujur jujur banget nih, Tapi kan jujur. emang siapa lagi sih yang mau melestarikan? Iya, kalau bukan kita kan. Nah. Iya benar sih. Tapi kalau Lulut sendiri nih ya, waktu diomongin kayak gitu tuh, direndahin atau kayak diragukan sama saudara sendiri, kayak pernah gak sih jadi kayak mikir bener juga sih kata saudaraku, atau kayak jadi ragu, jadi bimbang gitu, pernah nggak? kalau itu sih enggak sih, malah Enggak ya? jadi tambah semangat. Jadi Kayak mau motivasi buat kayak aku bakal tunjukin nih kalau Betul. misalkan tuh jadi seorang dalang tuh ya masih bisa sukses ya. Iya. Apalagi Tergantung pemikiran kita sendiri. tergantung mindset. Bener. Betul. Nah, aku nih ya jujur ya, aku tuh waktu dengar cerita tentang kamu, aku tuh kayak jadi kepikiran kayak aku tuh pengen deh jadi kayak kamu. Kayak keren loh bisa seorang anak muda, apalagi Gen Z yang kayak sekarang tuh kayak udah ada lah namanya Roblox lah, Bubu, Blind Box ya, banyak ya. ML, iya ML tuh masih kayak udah banyak banget tuh kayak budaya-budaya luar yang masuk. Tapi di saat banyak budaya luar yang masuk, kamu tuh tetap bisa kayak menjaga, iya, melestarikan, iya. Aku tuh penasaran kayak aku tuh jadi kayak bisa gak sih gimana caranya anak muda tuh kayak melestarikan kebudayaan itu sendiri, terutama wayang, karena kan kayak banyak yang bilang kayak kalau mau melestarikan budaya tuh harus dengan cara, contoh ya, kalau wayang harus jadi ngindannya atau dalangnya atau harus terlibat secara langsung di pertunjukan wayang. Menurut kalau lu tuh cara paling simpel tuh gimana? Kalau paling simpel ya, itu bisa kayak apa, bikin konten-konten edukasi tentang wayang, diposting di media sosial, terus juga nonton pentas wayang juga itu udah termasuk. Terus kayak mereview pertunjukan wayang tuh Atau kayak sekedar duduk manis nonton pertunjukan wayang itu juga bisa kan ya? bisa dong. Atau kayak sambil tiduran terus kayak misalkan ada nih pertunjukan wayang lewat di TikTok, di repost, itu juga termasuk kan ya? Kan jadi kayak nge-share ke orang-orang. Iya, orang-orang. Jadi orang-orang kan tahu kalau wayang tuh masih rame loh di zaman sekarang. Nih, kita kan ngomongin tentang gimana ya cara kita terlibat. Aku tuh kayak jujur setelah mendengar cerita kakak, aku pengen sih kayak tahu cara megang wayang. Ini kan udah ada wayang ya teman-teman. Oh, iya. Kalau Lulutnya udah bawa wayang loh teman-teman. Jadi aku boleh gimana sih dia cara pegangnya yang benar tuh gimana? Kalau kakak mentasin tuh gimana, apa yang digerakin? Karena yang aku tahu tuh kalau seorang dalang tuh tangan tuh kerja, kaki tuh kerja, mulut tuh juga kerja. Jadi kayak kerja di iya, otaknya juga Semuanya. kerja. Oh iya. Oh, tapi kamu pernah nggak kayak kewalahan gitu? Ya enggak sih, karena udah biasa. biasa. Kalau dulu awal-awal emang ya kayak susah banget ini. Aku mau coba dong kayak gimana sih kalau menurut kau megang wayang tuh yang benar, yang baik dan benar tuh gimana? Yang benar semuanya juga benar. Oh, yang benar. Tapi biasanya satu, iya. Waktu jadi Kayak dalang. tangannya tuh kayak gini yang belakang, jangan kayak gini. Kalau gini kan nggak kayak nggak gimana ya, nggak gagah gitu. Iya. Kalau kayak gini kan kayak wah Oh, gitu. berarti kakak dua tangan ya megangnya. Iya. Berarti kalau misalkan satu tangan juga bisa. Oh, satu tangan tuh cara gerakinnya kalau satu tangan gimana? Ini kalau gini tuh kayak kalau lagi perang kayak gini. Kalau lagi Oh, berantem gitu loh. Nah, terus Oh, lincah woy. Oh, keren. Aku jujur gak bisa. Tapi berat gak sih? Aku boleh pegang gak? boleh. Berat gak? Itu Lumayan termasuk sih. ringan sih, Oh, iya, ada yang lebih berat. Ada yang lebih berat ternyata. Banyak. Wow. Hai teman-teman Mikat. Teman-teman KBMFH. Ini siapa nih kalau boleh tahu? Itu Apa nih? Gatot Kaca. Oh, Gatot Kaca. Oh, Betul. aku penasaran. Kita main top 3 lakon kesukaan kamu. Lakon Kesukaan- atau wayang nih? Lakonnya dulu nggak? Beda ya? Beda. Oh, beda. Itu judul. Oh, lakon tuh judul. 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 Kalau wayangnya itu berarti ininya. Iya. Oh, Wayang deh. iya wayang. Kalau wayang ya ini yang pertama. Gatot Kaca pertama, Ya. terus Kalau yang kedua tuh Werkudara tuh Bima. oh Bima. Oke, yang ketiga. Yang ketiga tuh bisa Baladewa. Oh. Kalau top 3 lakonnya? Lakon. Mungkin yang pertama itu yang kemarin ya pasti Bima Ngaji. Heeh. Bima Ngaji terus Yang kedua.
Pandawa Syukur, terus yang ketiga Gatot Kaca Lair. Oh, tapi itu udah berarti kamu udah sering ngelakonin itu, maksudnya ngebawain itu. Ya sering. Oh, tapi aku penasaran deh, ini kan jujur aku kan dari Bekasi ya, Ya. jadi kan adanya wayang golek di sana yang bentuk-bentuk kayak boneka-boneka gitu, kalau nggak salah ya kan ya? Iya, wayang golek. Iya kan, wayang golek kan. Nah ini tuh kayak terbuat dari apa sih? Kayak ini tuh jujur tipis banget. Ini bisa patah gak? Mungkin kalau patah mungkin karena udah usianya udah lama ya. Tapi kalau baru nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. baru. Ini masih baru ya? Ini termasuk baru sih. termasuk baru. Ini dari apa sih? Ini bahannya tuh dari kulit kerbau. Oh, kulit kerbau. Tapi nggak kelihatan. Iya. Nih, Heeh. ini tuh ya. Jadi yang warna kuning-kuning emas ini itu dari emas. Dari emas? Iya. Tahu dong. Yang mana tuh? Jadi yang ini nih. Yang mungkin warna ini, warna ini nih. Itu apa? Ini emas. Emas asli. Serpihan emas. Asli. Ya, Serius? serius. Oh iya. Ini tuh wayang dikasih. Kayak penggemar itu dari mana ya dulu ya? Dari ininya orang Indo cuma kerja di luar. Oh. Terus kayak diadain wayang ini. Oh, bener. Emas asli Kalau bener. dijual, Iya, mahal. Wayang tuh biasanya berapa sih harganya? Lumayan dong. Ini kalau bikin sendiri baru tuh bisa sampai 2,5 juta, wow, 2,5. wow. Itu kayak duit bulanan aku dua bulan nih, 3 bulan malahan ya. Oh, ini berarti emas asli ya? Ya tergantung bahannya kan banyak bisa pakai apa ya kayak bukan yang emas cuma kayak apa cat biasa terus juga kulitnya juga kalau kerbau kan kayak nomor 1 paling bagus lah bisa kan yang lain kayak kulit sapi gitu bisa kulit sapi biasa Oh, terus juga ininya tuh ini namanya tuh gapit gapit. iya Oh. kalau gapit tuh ini dari ini apa tanduk kerbau Oh, cuma nggak full cuma sampai sini oh jujur baru tahu, jujur. Oh, sininya disambung sama fiber. oh, aku kira itu apa? Plastik tahu. Sumpah jujur. Kalau bikin kayu. Oh, berarti itu dari beneran tanduk kerbau asli. Ya Wow. Tapi ini dicatnya pakai cat akrilik. Enggak ya? Nggak mungkin ya. kurang tahu kalau catnya ini. Tapi Jujur aku banget suka. jujur aku pertama kali loh ngelihat wayang ini secara fisik karena aku biasanya tuh temen-temen fun fact aku biasanya tuh ngelihat wayang tuh di buku bahasa Sunda itu tuh ya gak pernah ngelihat secara langsung mungkin Nggak teman-teman tahu juga aslinya iya gimana wujud ya. aslinya tuh gimana ternyata wujud asli wayang tuh ternyata segede ini loh teman-teman aku kira tuh kayak kecil karena gak tau sih aku ngeliat wayang golek juga maksudnya lumayan kecil gitu loh ukurannya gitu Keren banget. nambah ilmu baru ternyata berarti wayang ternyata mahal juga ya kalau dibuat Mahal gitu. dong makanya kalau mau pentas tuh masih sewa kalau sendiri kan Gempor ya. kempor lah Tapi ada uangnya beberapa nggak yang punya sendiri gitu? Iya. Atau full Mungkin- nyewa? ada nyewa tuh paling cuma kayak yang buat di hiasan samping itu loh mungkin kalau yang buat dipakai pas pentasan itu mungkin kalau bisa bawa sendiri ada Oh. kayak khusus buat sendiri gitulah buat dipakai Kalau misal aku pengen nanya nih kayak soal kolaborasi, pernah nggak Lulu tuh kayak ada kerjasama antara seniman tradisi atau anak muda kreatif, misalnya dari dunia musik atau desain buat bikin wayang tuh bisa lebih dikenal lagi? kalau kerjasama sih belum ya baru pengen cuma kalau di dunia musik tuh udah pasti udah kayak udah ada di setiap pentasan wayang tuh ada kayak kan emang buat di sela-sela pertengahan wayang gitu loh kan kadang bosen terus diselingin sama musik-musik Oh. terus kalau desain ya kalau desain mungkin menurut saya bisa tuh kayak bikin batik motifnya kayak wayang tokoh wayang Jujur aku belum pernah lihat tuh batik motif wayang wayang. Kamu pernah lihat? Pernah lihat? pernah dong Tapi jarang ya. ya Makanya itu harus dimasifkan lagi sih bener. Tapi kayak unik loh jadinya kayak selain kita melestarikan batik juga, kita melestarikan wayang Ya, juga gitu loh. Jadi betul. double. Oh ngerti. Tapi kalau misalkan aku tanya, kayak kan pasti kamu punya ini ya kayak role model apa sih bahasanya tuh panutan dalam dunia perwayangan kamu tuh siapa? panutan tuh ada mungkin kalau dari Banyumas Ki Eko Suwaryo ya tapi kalau dari Solo tuh Ki Mantep Sudarsono soalnya
kalau wayang tuh ada namanya tuh kayak ciri khas. Nah, kalau di wayang tuh gagrag. Gagrag. Apa gerak Oh iya. Ya, itu. Nah, biasanya tuh ada kayak gagrag Banyumasan, ciri khas Banyumasan gitu loh. Terus ada dari Solo, Solo sama Surakarta sama, terus sama Jogja, terus juga dari yang wayang Sunda kayak Cirebonan gitu lah. Tapi itu tokonya juga sama atau kayak beda-beda? Tokoh wayang Iya. sama, cuma penyampaiannya aja yang Oh, penyampaian. beda-beda. Tapi bentuk Ciri khas. ya, tapi bentuk wayangnya juga sama kayak gitu di Bentuknya setiap kecil. sama, cuma kayak bedanya cuma kayak di kecil, gede, terus kayak Oh. rada gimana gitu lah. Sama cara penyampaiannya pasti ya. Ya, pasti. Oh. Ya, betul. Kalau soalnya kan kalau daerah Solo kan bahasa ngapaknya lebih halus ya daripada ngapak sini. Tapi kamu lebih nyaman nih, lebih suka yang mana nih, ciri khas Banyumasan, Solo, atau apa? Mungkin karena kalau kita kan orang Banyumasan ya, Ya. jadi kalau apa ngomongnya kan harus ya Banyumasan lah. Kalau ngomong tuh Banyumasan. Cuma kalau gerakan-gerakan wayang ataupun apa ambil ke Solo. Oh, oke. Ini kan tadi kan kakak aku udah bicara soal Sasa udah bicara soal kolaborasi ya. Nih, kalau misalkan nih aku nanya kayak kita tuh misalkan nih kayak aku sama Sasa nih nggak ikut terlibat, atau teman-teman yang nonton podcast ini tuh nggak ikut terlibat dalam melestarikan wayang itu sendiri. Mungkin dampak yang benar-benar nyata, yang benar-benar konkret yang bisa dirasain sama Kak Lulut tuh apa, atau sama kayak orang-orang yang terjun di dunia perwayangan atau kebudayaan lain tuh apa sih dampak signifikannya tuh? Dampaknya ya pasti hilang Ya, gitu iya. aja ya. Ya sekarang aja udah banyak kayak orang-orang luar tuh yang ke Indo kayak belajar wayang, terus tiba-tiba Iya, dibawa iya. ke sana, dibawa ke luar. Padahal orang luar aja tuh penasaran teman-teman Ya. sama wayang. Masa kita yang orang Indonesia no Inggris iya nggak bisa melestarikan, benar sih. Betul. Selain daripada hilang, pastinya ya wayang ini juga jadi ciri khas Indonesia ya. Khususnya orang Jawa. Iya, khususnya orang Jawa. Yang mana kalau misalkan wayang ini juga hilang ya jadi sulit cari perbedaan antara Indonesia itu Betul. sendiri sama negara lain, cari keunikan Indonesia sendiri sama negara lain. Bener sih. Ya pastinya kita juga harus ikut melestarikan sih ya, karena kalau bukan kita siapa lagi ya. Iya. harus dari hal-hal kecil itu nggak apa-apa. Iya, benar-benar. Melestarikan. Iya, betul. Ternyata emang harus banget kita Iya. ya melestarikan biar wayang itu terasa lebih dekat dan Iya. Iya. Bukan hanya yang terdahulu ya, karena kan kalau yang terdahulu amit-amit ya, maksudnya sudah tiada, Iya. masa kita mau bergantung sama mereka terus? Nah. Kalau mereka tiada, siapa lagi? kalau bukan kita. Iya, betul, benar. Kalau ngomongin soal masa depan nih ya, apa yang diharapin dari Lulut buat generasi muda tuh biar wayang ini bisa terus berkembang dan gak kehilangan jati dirinya. Nah, pasti ya ayolah kita sama-sama saling melestarikan gitu loh. Nggak harus kok jadi dalang ya tadi kan udah bilang Iya, nonton, nge-repost ya Oh, di iya, TikTok, betul. iya. Kalau jadi tukang bersih-bersih ininya melestarikan juga nggak itu? Enggak ya, mungkin kurang. ada dikit Dikit. 0,5% lah, iya. Seenggaknya. Tapi biasanya tuh kalau misalkan aku jadi ngomongin tukang bersih-bersih, aku jadi penasaran. Biasanya tuh wayang tuh dibersihin nggak sih? Kayak dilap-lap gitu atau kayak bisa dimandiin kalau gitu bahasanya. dimandiin enggak Oh enggak ya? Oh dilap ya? Dilap, ya, paling. Tapi kalau debu enggak sih, soalnya kan kalau udah dipakai langsung dimasukin kayak kotak gitu loh. Oh. Jadi satu wayang satu kotak. Enggak Banyak total ya? semua ya banyak. Oh. Tapi kalau ditumpuk-tumpuk itu nggak rusak. Kan ada kayak dibuat dipisah ya, Pembatasnya. ada lembaran Oh. terus atas lagi. Oh ya, ngerti. Wah, aku juga setuju ya sama Kak Lulut. Kalau misalkan sama Lulut, astaga, aku ngomongnya kakak terus. Maaf ya. Iya, Lulut. Aku setuju banget nih teman-teman sama Lulut. Kalau misalkan ya kita melestarikan tuh nggak harus jadi dalang, teman-teman. Betul. Kayak sambil tiduran ngelihat di FYP tentang wayang di repost bisa, atau kayak sekedar duduk manis datang foto nih, halo teman-teman, Insta story, halo teman-teman, aku lagi nonton wayang nih, itu
itu nggak iya bisa banget ya, itu nggak dianggap sebagai apa sih, kayak kuno, enggak loh teman-teman, atau dianggap sebagai kayak narsistik, enggak kok. Itu kan ya maksudnya itu kan melestarikan, karena kan bentuk melestarikan, cara orang melestarikan tuh beda-beda, Beda-beda. tergantung caranya masing-masing. Kalau yang nggak bisa datang bisa nonton live. Iya benar ya, ada kan? Bisa. Oh Aku juga soalnya kan tiap pentas pasti di live streaming. oh iya ya. di mana? Di YouTube banyak kok YouTube. videonya di YouTube. Oh apa tuh, aku nanti aku cari deh. Ya cari aja nama aku. Oh cari aja. Masuk Kok ke- oh iya. Ya itu sama. Oh ada, berarti kayak setiap ini ya di iniin. Oh berarti masuk ke apa kayak pentas wayang itu nggak bayar ya? Oh udah gratis ya? Gratis. Oh tuh teman-teman, udah gratis, masa kita nggak mau hadir gitu loh, nggak mau nonton, padahal itu kayak Biasanya pasti. iya banyak jajannya juga tuh, kayak maksudnya kayak udah segratis itu, gak dipungut biaya, terus kayak kita juga bisa melestarikan loh tanpa ngeluarin duit loh, bener-bener. Iya benar-benar teman-teman. Oh ya nih. Jadi Apa tuh? nama kayak Ki Dalang itu kayak dapetin nama itu tuh harus kayak apa ya, pentas malam suntuk tuh baru bisa pakai nama Ki. Oh tapi kamu udah bisa berarti? Udah soalnya Kamu apa? Ki ya Ki Lulut. oh Ki Lulut. Oh aku mau bilang Kalau bukan gitu ada lagi nggak? Nggak ada sih. Oh, Cuma kalau cewek tuh Nyi. Nyi. Iya Nyi. Nyi. Oh kamu mau nggak untuk Nyi Sasa? Oh enggak mau. Bisa belajar. Iya Baru belajar. nonton ya. Iya nonton. Tapi kalau nggak dari sendiri nggak suka, susah sih. Berarti harus dari diri Ya. sendiri dulu ya. Awalnya suka dulu intinya. Tapi kalau menjadi seorang dalang tuh harus dari orang Jawa nggak sih? Nggak harus kan ya? Nggak harus. Kalau misalkan kita punya niat untuk belajar pasti bisa kan ya, Pasti. mau dari suku manapun itu. Orang luar juga banyak yang udah bisa. Oh iya. Iya, kayak Oh. aku atau Dalang juga pernah dulu di Pendopo Banyumas pernah orang luar pentas. Oh berarti udah banyak ya, maksudnya kayak nggak orang Indonesia. Wayang tuh udah terkenal ke luar negeri juga kan? Oh, iya. Oke, aku ngerti. Aku dapat nih poinnya hari ini kak. Podcast hari ini aku dapat kayak maksudnya intinya tuh apa yang mau di highlight kalau si Lulut nih aku dapat sih. Seru banget sih obrolan kita hari ini. Seru banget. Gak kerasa nih kita udah di segmen Udah. udah Di segmen terakhir. Kok cepet banget. Aku jujur kayak banyak banget yang masih aku mau pertanyakan gitu ya ke Ki Lulut ini sendiri. Sekarang bukan ya, tapi Iya Ki, sekarang udah ganti ya teman-teman. Aku bukan manggil Kak lagi. Ternyata tadi aku tuh sebenarnya mau manggil Lulut tuh. enggak lah kalau cuma lagi pentas. Lagi pentas. Berarti kalau di luar tuh gak boleh. Ya, boleh. Oh boleh. Enggak ada. Cuman kayak aturannya sih. ya nggak ada aturan. Cuman kayak yang ngapain ya. Iya. Oke. kita jadi tahu dan belajar minai bahwa yang tuh bukan cuma warisan masa lalu. Cuma betul. bisa jadi cerminan nilai dan jadi diri bangsa. Iya betul. Asal apa nih? Asal Asal bisa melestarikan. dijaga gitu ya. Mulai dari hal-hal kecil. Contoh. Nonton tuh tadi. Selain itu yang kayak nggak mengeluarkan biaya. Itu nonton. Nge-repost juga. Repost. Iya sih. Kalau misalnya kamu gak bisa datang langsung, bisa nih nonton di live streaming. Oh iya, live streaming. Nih sekalian promosi nih, sekalian live streamingnya kalau Lulut. Nanti kalau misalkan Lulut nih boleh, kalau misalkan nanti ada pentas nih, biasa kan di akhir tahun ya, pergantian Iya. tahun tuh ada kan. Nah bisa nih nanti Lulut tuh share lah link YouTube-nya lah, biar kita bisa nonton, atau kayak diundang tuh teman-teman Mika atau teman KBM itu boleh. rame-rame gitu, atau tahun baru. Kita bisa share kalau Iya. Mika juga bisa ya. Bener. Tapi tuh biasanya kalau wayang kayak apa sih, bonus satu pertanyaan ya, aku penasaran nih. Boleh. Kalau misalkan kayak wayang itu sendiri kayak ada lombanya gitu masih? Ada. Ada. Dong. Tapi kamu pernah ikut? Pernah sering. Oh sering menang ya pasti. Terakhir itu di Banyumas, Curug. tepatnya. Aduh, itu harusnya ya. Ceritanya sedih. Tapi intinya kamu juara? Enggak. Juara dua tapi itu ya namanya permainan lah ya. Oh Ya, ngerti. Kalau boleh cerita ya, Mm-mm. dulu sampai kayak panitia tuh sama kayak sama juri tuh sampai
ke aku tuh datengin aku kan di transit kayak nangis-nangis. Wah, harusnya Kalau Mas Lulut nih harus ke provinsi, tapi karena alasannya tuh karena batasan umur. Soalnya dulu Emang itu waktu itu kamu umur berapa? umur berapa ya? 16 apa 15 ya? Emang maksimalnya kalau mau ke batas provinsi berapa? 18? Dulu kan ada batasan tuh dalam muda, dalam anak, remaja. Nah itu batasannya lupa tuh dulu. Cuma gara-gara lebih 1 bulan. Jadi nggak boleh. Ya udah nggak apa-apa. Lebih 1 bulan. Ya, sebenarnya nggak apa-apa gitu Iya. ya. Cuma sebenarnya nggak apa-apa orang ternyata pas dibawa ke provinsi lain juga banyak yang lebih 6 bulan. umurnya, iya. Lebih 6 bulan. Berarti kalau Lulut sendiri udah sering ya Sering. lomba-lomba gitu. Berarti udah banyak ya. pengalaman Iya, pengalaman-pengalaman. Selain ngadain pentas wayang juga sering untuk ikut kejuaraan. Tapi terakhir tuh yang paling tinggi dan yang paling berkesan kejuaraan apa tuh? Yang paling berkesan Yang kayak kamu tuh kayak bener-bener di luar batas banggaan itu kayak bener-bener kayak wow gitu. kayak masih teringat gitu Iya sampai sekarang. berkesan sampai sekarang. nggak ada sih, sama lah Sama semua. Tapi paling tinggi kamu pernah nggak ke provinsi sering? Nah itu waktu itu udah pede banget tuh masuk provinsi, Udah pede. nih. Tapi udahlah, belum pernah. Belum pernah. Lemas intinya. Tapi kamu pasti mau ikut lagi dong? Enggak lah, udah. Oh udah. Karena- Mau kenapa tuh? Di dunia lomba tuh banyak permainannya. Ngerti lah ya Sa. Paham. Yang dibawa ke provinsi ya tuan rumah sini malah. Ngerti. Berarti kamu mau fokus di dunia Iya. pentas-pentas wayang itu doang ya? Ya gak apa-apa sih ya tetap ini ya tetap melestarikan. Iya benar. Aduh seru banget ya. Aku kayak jadi pengen ngobrol lebih banyak lagi. Iya aku kayak bisa gak ini kayak podcastnya sejam lagi gitu? Nggak bisa ya? masih banyak yang Iya benar. Tapi kita udah di ujung segmen nih Sa. Kita tuh bakal say goodbye gitu ke Kak Lulut karena kita udah mau akhiri segmen ini. Tapi nih sebelum kita ngakhirin segmen ini, coba Sasa aku mau tanya garis pentingnya nih yang perlu kita highlight di podcast kita hari ini apa? generasi muda itu harus melestarikan wayang ini. Mm-mm. Wayang itu tetap relevan dan hidup di tengah Iya masyarakat. betul. Karena kalau bukan kita Siapa lagi? Betul. Benar sih. Oke. Nih, terima kasih banyak ya buat Kak Lulut udah menyempatkan waktunya untuk hadir. Iya. Karena Kak Lulut ini merupakan satu-satunya narasumber pertama di podcast kita. Baru pertama. Iya, baru pertama ini perdananya langsung sama orang ahli gitu kan. Jadi kayak jujur kayak kita tuh seneng banget ya bisa ketemu Lulut secara langsung. Karena kan selama ini kan cuma diomongin kayak itu loh yang mentasin wayang di Disnatalis Unsut. Kayak kita tuh wondering kayak yang mana sih orangnya. Ternyata tuh ini nih teman-teman udah hadir deh. Ini teman-teman nih orangnya. Benar kayak aku tuh jujur kayak langsung nambah pengetahuan aku tentang wayang karena aku jujur kayak ya aku gak tahu wayang sama sekali jujur tapi semenjak kayak aku dengar cerita Lulut nih jadi kayak oh ternyata tuh wayang gini ternyata tuh wayang tuh ada lakon ada wayang kayak ternyata tuh dua hal yang berbeda aku jujur baru tahu terus kayak banyak wayang tuh kayak ada jenisnya ada wayang kulit wayang golek gitu kan terus ada ciri khasnya juga jadi aku kayak jujur nambah pengetahuan sih jujur Jadi kayak kita tuh dengan melestarikan ini bisa jadi pengingat buat kita semua. Jadi Betul. itu tuh bukan cuma soal tren gitu Iya. tapi kayak bisa mencintai akar budaya sendiri. Betul. Nih sebelum kita closingan nih ya kak, aku sekali lagi deh mau lihat kalau Lulut pegang kayak mainin kayak singkat aja kayak biasanya tuh kalau mainin tuh gimana sih? Kalau ada suaranya bisa nggak? Malu. Oh biasanya Gila, kalau nanti ya. pentas aja. Iya kalau pentas nanti kita tonton ya kak. Coba kalau megang tuh gimana? Kalau kaca ya, kan bisa terbang. Bisa terbang ya kayak gini muter. Oh, tapi pernah pegel gak sih? Muter-muter gitu atau kayak pernah keseripet gitu tangannya? Keserempet pernah Oh, pasti. pernah. Oh, coba kalau misalkan gerakinnya pakai satu tangan gitu, tangan itu. Pakai satu tangan. Kalau ini tuh kayak lagi berantem gitu loh. Heeh. Nah, gini.
lagi kayak lagi marah gitu, orangnya udah kayak udah ancahan mau mukul. Terus ada lagi nggak selain yang marah? Iya. Kalau lagi happy gimana? Kalau lagi happy. Ini kalau ini apa Gatot Kaca tuh apa sih antagonis, protagonis, Ini antagonis? baik ya, Ini baik. Baik. cuma dia terkenalnya tuh kayak otot kawat pelung besi gitu, tulang besi. Aku jadi keinget tuh di ML ada kan ya? Iya. Gatot Kaca. Oh iya, itu juga melestarikan loh teman-teman. Iya. Keren. Kamu jujur gak tahu? Aku tuh jujur tahu gara-gara waktu itu ya temen aku banyak yang iniin. Ya oh gitu. Ini ada namanya tuh. Ada ini punya kakak ya? Ya punya kakak. Iya. Oh. Ya dikasih. Oh dikasih. Oh bukan beli. Ada nggak yang beli sendiri? Ada Oh, banyak. ada. Cuma ini yang soalnya kalau Gatot Kaca cuma punya satu dari. Oh, oke. Oke, ini benar-benar udah akhir nih teman-teman, udah benar-benar akhir. Jadi sampai sini dulu ya podcast kita hari ini. Terima kasih banyak nih ya buat kalian sekali lagi. Karena jadi udah bisa berbagi cerita buat teman-teman KBM FH di sini. Kita juga udah tahu gimana nih kayak sejarahnya, maksudnya kayak kenapa Kak Lulut bisa terjun ke dunia perwayangan, terus kayak gimana cara kita melestarikannya. Kita tuh udah dikit besar tahu lah teman-teman ya, karena ya kalau bukan kita siapa lagi gitu ya untuk Betul. melestarikan itu sendiri. Cuma kita nih yang tahu. Nah, pasti KBM juga tahu dari masyarakat. Iya, benar-benar satu Kalau yang ini Iya, satu warga Indonesia harusnya tahu sih ya gimana cara melestarikan wayang itu atau kebudayaan itu sendiri. Oke teman-teman, sampai sini dulu podcast TMI kita pada hari ini. Jadi ini merupakan podcast pertama dan pastinya akan ada podcast-podcast mendatang lagi. Iya, ditungguin ya teman-teman ya. Jadi sampai sini dulu podcast kita hari ini, dan selamat memperingati Hari Wayang Nasional. Mari terus hidupkan budaya dengan cara kita masing-masing. Sebelum tutup, Gimana? aku mau jargon mikat dulu nih. Nah, nanti kalau aku sama Sasa bilang mikat BEM FH Unsut, kalau Lulut bisa gini, memikat bersama mikat. Oke. Jangan kebalik ya, memikat bersama mikat. Oke. Bisa? Siap. Oke, langsung kita tag ya. Oke. Mikat BEM FH Unsut, memikat bersama mikat. Dadah teman-teman, sampai jumpa.